sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terus dilanjutkan juga dengan ayat 46-nya. Allah berfirman, yaitu mereka yang yakin akan menemui Tuhannya dan mereka bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini tafsir ini mempunyai makna seperti apa? Iya, ini ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 153. Kalimatnya hampir sama, cuma ada penambahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Jadi kata Allah, meminta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Kata Allah, wa innaha lakabiratun. Salat itu memang kabirah, besar. Apa makna besar ini? Thaqilah, berat. Makanya kita mendidik orang salat itu harus dari kecil. Kita punya anak harus dari kecil. Makanya kata Rasulullah, ketika anak mumaiz itu harus diajarkan. Kalau sudah umur 10 tahun, kita harus pukul. Cuman mukulnya bukan memukul ghairu mubarrarah. Jangan sampai berkesan. Mukul mendidik saja. Artinya harus kita paksakan. Kalau sudah tua, ini repot. Banyak orang yang kalau sudah tua disuruh sholat akan melawan. Jadi karena dia berat itu harus dididik dari kecil. Udah. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa maknanya? Orang yang salat ini juga banyak yang enggak khusyuk. Jadi kalau orang yang khusyuk itu artinya adalah orang-orang yang ikhlas hatinya semata-mata karena Allah. Jadi kalau sudah hilang khusyuk dia kepada Sang Pencipta, maka salat itu berat. Makanya orang-orang yang masih awam hatinya dekat dengan Allah, jadi seolah-olah sholat 5 waktu itu terasa berat sama dia. Ketika dia sholat pun hati tak kemana-mana. Dia sholat hatinya ke pasar, dia sholat hatinya ke pekerjaan. Jadi sholat itu di nomor 2 kan. Ini orang yang masih mau melaksanakan sholat, tapi nggak apa-apa, kita menganggapnya hal yang baik dulu. Biarlah dia dulu untuk pertama kali dia mengenal Tuhannya itu dengan sholat yang tidak khusyuk. Tapi jangan dibiarkan begitu terus menerus. Karena kalau dia nggak khusyuk, artinya dia tidak bisa memahami apa makna di dalam sholat itu. Bagaimana hidupnya, matinya semata-mata karena Allah. Bagaimana ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya jangan sampai dia minta tolong kepada perdukunan. Jangan sampai dia minta tolong kepada selain daripada Allah. Hanya Allah yang besar. Jangan sampai dia lebih menghormati orang-orang pejabat ketimbang orang-orang soleh. Itu baru takbir saja, belum lagi membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi kita mengenal sifat Allah, kita mengenal keagungan Allah, kita mengenal bagaimana tujuan hidup kita. Semuanya dikupas di dalam salat. Ini hanya orang yang khusyuk yang mengerti. Makanya bagaimana khusyuk itu? Khusyuk itu untuk orang awam, dia mengingat bacaannya. Tapi kalau bagi orang yang alim, khusyuk itu adalah dia sudah ketika membaca ayat-ayat Allah itu, dari niat takbir sampai rukun-rukunnya, yang sunnah-sunnahnya sampai salam, itu semua munajatnya semata-mata karena Allah. Makanya ulama sufi itu ada dikenal dengan lataif. Lataif itu ada 6, latifah, zikir latifah. Itu tujuannya apa? Tasawuf itu mengajarkan zikir latifah. Latifah, lataifus sittah. Ada 6 latifah. Yang pertama, ketika berzikir menghadap Allah itu disebut dengan latifatun nafs. Ada latifah nafs, jiwa. Maka zikir itu, kalau orang sufi itu bagaimana dia menyebut Allah itu di keningnya. Ini sebenarnya nggak perlu kita ajarkan karena orang awam tidak. Artinya ada saya cukup menggambar secara general saja. Ada zikir latifah, ada zikir qalbu, hati, ada zikir roh. Jadi zikir roh itu dia tidak dari hati, tapi di dada. Ada nama nanti zikir sir, di situ roh kita keluar dari jasad. Ketika menyebut nama Allah itu
sudah ruh kepada Allah langsung. Tapi ini belum bisa kita praktekkan untuk orang awam. Ada namanya nanti latifah khafi. Itu mesti di jasad kita. Ada ulama yang berzikirnya di tengah-tengah dada. Ada dia di atas dada, ada di atas keningnya. Itu semua ada hikmahnya dan itu bersumber dari Al-Quran. Baru yang terakhir latifah akhfa. Para ulama sufi itu berzikir, dia lantunkan zikir itu di tengah-tengah otaknya. Jadi letak otak, dada, jantung, dada sini ke kanan maksudnya, tengah-tengah dada, ada juga yang di bawah pusat. Ini memang bukan untuk orang awam. Itu semua bertujuan adalah zikir-zikir latifah ini. Ya. Tujuannya bagaimana kita bisa khusyuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang awam nggak perlu dia memahami latifah ini, nggak perlu. Cukup dia salat, semua organ tubuhnya selagi dia sudah hadapkan kepada Allah, itu sudah kena semua latifah itu. Jadi bagaimana supaya dia bisa khusyuk orang awam? Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maka hatinya pun membaca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lisannya membaca Bismillah, hatinya pun baca Bismillah. Tapi kalau lisannya bertakbir, lisannya membaca Bismillah, hatinya ke pasar, hatinya kemana-mana, ini maka hilang khusyuknya. Ada juga orang memahami supaya dia khusyuk membacanya di hati saja. Tidak bisa, gugur. Tidak sah. Yang di hati itu hanya niat. Hanya niat. Jadi niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu letaknya di hati, jantung. Kalau bahasa kedokteran, hati itu belah kanan ya. Jantung. Kalau itu jantung. Udah di jantung niatnya. Jadi kalau kita bisa memadukan antara lisan dengan hati, maka kita akan bisa khusyuk. Disitulah kuncinya. Dan orang-orang yang khusyuk ini adalah orang-orang 3 syaratnya. Yang pertama, dia tidak akan bisa khusyuk kalau dia tidak pernah beramal soleh. Itu kuncinya. Yang kedua, dia harus bisa tazkiyatun nafs, selalu membersihkan ruhnya. Perilakunya harus baik. Udah itu musafiyun nafs ya, membersihkan jiwanya. Perbuatannya harus baik. Jadi ada orang beramal soleh, banyak amal soleh, tapi perilakunya nggak baik. Sudah sholat mencuri, sudah sholat mabuk, sudah sholat maksiat. Ini nggak bisa. Jadi musafihun nafs, amal soleh membersihkan hati jiwa. Kemudian yang terakhir al-muzakkiyu al-qalb, membersihkan hati. Hasad, iri, dengki, ujub, bangga diri. Kita pantang sedikit melihat orang lain salah, hati kita terus berkata buruk kepada dia. Meskipun kita dicerca orang, kita dihina orang, kita harus sabar. Cuman bukan berarti sabar kita diam saja. Kita harus punya tindakan. Tindakan itu juga bukan berarti kita membalas dia supaya dia kalah, supaya dia di bawah kita. Tidak ada tuntutan kita. Ini adalah amalan-amalan orang Majusi. Jadi kalau orang Majusi, orang kaya pura-pura jadi miskin supaya dia dihina, baru dia balas dengan menunjukkan harta kekayaannya, pangkat dan jabatannya sesungguhnya. Ini namanya dendam. Jadi kalau orang Islam enggak. Kalau memang kita dihina, walaupun ya memang kita orang dihina, nggak apa-apa. Kita orang miskin dihina, biarkan. Percayalah, Allah akan balas itu semuanya. Ketika kita sabar, kita akan Allah tinggikan. Tapi artinya kesabaran itu bukan berarti kita mengalah. Kita harus tegas. Sebagaimana tadi kita katakan, sabar dengan anak. Apakah kita membiarkan anak tadi suruh sholat dia diam? Tidak, kita cubit. Kita harus ada action. Kalau ke anak, sabar kita dengan tetangga cukup dengan diam. Kalau kira-kira kita melampaui batas, tetangga kita menyakiti hati kita tegur dia. Kalau sudah nggak mau ditegur, tinggalkan. Nah itu dia. Jadi sabar itu ada batas, ada levelnya, bukan batas ya. Dia tanpa batas, tapi dia ada rutabah, ada level-levelnya. Sebagaimana tadi sabar kepada ulama. Jangan kita samakan kita sabar dengan pejabat.
Kita sabar dengan pejabat karena kita mau duitnya. Karena ada uangnya kita sabar, dihina, dipijak, ditendang, dipukul, ya kan? Kenapa? Dapat duit. Dengan ulama nggak bisa gitu. Ini kan enggak. Ada orang kepingin dekat dengan ulama, mati-matian, bahkan dia mengatakan, Pak Kiai, saya akan korbankan nyawa saya untuk Pak Kiai. Ketika Pak Kiainya marah, dianya malah ngambek, malahnya dia lari. Itu baru tindakan seperti itu. Seharusnya kan nggak bisa seperti itu. Dia harus sabar, dia harus ikutin. Kalau dia mau beruntung. Jadi kita memperoleh keberkahan itu. Makanya Allah sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi sabar itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Menempuh jihad itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, jihad. Kita harus bisa mengorbankan harta kita, bahkan jiwa kita untuk menempuh hidayah tadi. Di antaranya sabar. Jadi kalau sudah 3 tadi itu, amal saleh, membersihkan jiwa, membersihkan hati, maka kita akan mendapat makomat. Dalam istilah tasawuf, makomat. Makom. Apa makom kita? Kita bisa mendapat gelar makom sabar, makom zuhud, makom alim, makom abid, makom orang yang ikhlas. Itu susah. Dan kita dapat makom itu ditentukan oleh yang 3 tadi. Jadi kalau kita nggak berhasil yang 3 tadi, mau kayak mana hebatnya zikir kita, mau kayak mana hebatnya sholat kita, maka makom kita tidak akan sampai-sampai. Namun jangan sampai gara-gara Ustadz saya ini makomnya belum tentu dapat makom sahabat, udahlah nggak usah sholat. Ini makin jauh. Nggak bisa, karena kata Rasulullah, orang yang sholat dia berbuat maksiat juga. Orang yang sholat tapi dia nggak berubah juga sifat jahatnya, itu ada. Jangan sampai dia ninggalkan sholatnya. Aku percuma lah buat jahat juga, akhirnya nggak perlu sholat lagi. Jangan, karena kata Rasulullah, barang siapa yang dia sholat tapi dia berbuat maksiat juga akan semakin jauh dari Allah. Tapi bukan berarti dia harus jangan sholat, semakin jauh dia. Sedangkan orang yang sholat berbuat maksiat itu semakin jauh dari Allah, apalagi dia sudah maksiat, dia jauh, dan artinya dia tidak sholat, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mengenai ayat 4-nya, Oke. Itu mereka yang yakin akan menemui Tuhannya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah kita terangkan dari awal tadi. Jadi orang yang sholat itu yang mereka yakin akan berjumpa kepada Tuhan mereka. Jadi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kalau orang yang enggak salat, walaupun dia yakin lisannya kepada Allah, maka dia tidak akan jumpa kepada Allah, tidak akan dia jumpa dengan kebenaran Allah. Jadi wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau kita yakin akan berjumpa kepada Allah, jangan sampai tinggalkan salat. Kalau kita yakin adanya hari pembalasan, jangan sampai kita tidak salat. Jadi ukurannya adalah salat ini menentukan keyakinan kita, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal tadi, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wahum bil akhirati hum yuqimun. Orang yang sholat dan kaya mengeluarkan zakat, itulah yang dia beriman kepada hari akhirat. Jadi hari akhirat ini adalah hari di mana tempat kita yang abadi. Di dunia ini tidak abadi. Coba berapapun umur kita merasakan tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Berapapun umur kita merasakan penyakit itu ada saja. Berapapun umur kita di dunia ini, kita merasakan kesenjangan ada. Apalagi dalam masa-masa musibah ini, musibah corona ini. Betapa besarnya keagungan Allah. Di sini Allah akan tunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Dengan demikian kita harus bisa mengingat Allah. Tanpa kita ingat kepada Allah, tanpa kita bersandarkan kepada Allah, maka kita akan sia-sia. Dan Allah tidak memerlukan untuk disembah. Allah tidak memerlukan pujian kita. Allah tidak perlu. Silakan. Imma syakira wa imma kafur. Ada mereka yang bersyukur kata Allah, ada mereka yang kufur, silakan.
Nanti Allah akan balas bagi yang bersyukur, mereka mendapat jannah. Bagi yang mereka tidak bersyukur, maka akan nerakalah bagian dia. Jadi ada dua pilihannya. Silakan, mau dia mau beriman kepada Allah atau tidak. Nanti wa'atadna 'alaihim nar. Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka bagi orang-orang yang enggak bersyukur. Itu dia ya. Terus ini begini, sekarang ini kan memang secara ekonomi, secara ini keleluasaan kita untuk keluar, biasa bersosialisasi, mencari nafkah, ini kan semuanya terbatasi, terhimpit lah istilahnya, terbatasi oleh satu peraturan dan adanya wabah. Sabar dan sholat ini memang benar-benar sebagai penolong kita ya Pak Kiai. Apa gimana Pak? Jadi memang kalau kita kembali dari awal tadi, ketika kita sekarang berhadapan dengan musibah apa saja, bukan hanya corona ini, karena musibah corona ini kan semua dunia mengalami. Cobaan kita di balik ini banyak, fitnah dari tetangga, fitnah terhadap diri kita, bagaimana ekonomi kita, bagaimana cobaan kita terhadap kedua orang tua kita, tetangga kita, istri kita. Semua cobaan itu akan menimpa diri kita. Jangan pernah berputus asa. Senantiasalah kita terus sholat. Dari sholat inilah Allah akan tunjukkan. Maka tadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ketika kita sabar terus tidak pernah meninggalkan salat, ketika kita terus sabar menghadapi cobaan, ketika kita terus sabar berjihad untuk melakukan ibadah, di situ Allah akan hadir memberikan hidayah kepada kita. Apa saja, rezeki apa saja, bukan hanya rezeki harta, bukan hanya rezeki kesehatan, segala rezeki, bahkan rezeki anak kita, keluarga kita, bahkan Allah akan jamin kita dunia akhirat penuh dengan keberkahan. Jadi jihad tadi, mujahadah, kesungguhan kita harus ada, dihadirkan di situ. Mujahadah, sabar dengan mujahadah salat dalam menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan apa saja, itu harus kita lakukan untuk kita menempuh keredoan Allah. Karena tanpa ada jihad, kesungguhan kita mencapai hidayah, tidak akan bisa kita mencapai martabat keredoan Allah yang paling tinggi. Makanya di situ Ibnu Khaldun mengatakan pentingnya ada mujahadah takwa, mujahadah istiqomah. Jadi mujahadah takwa, terus kita berusaha sekuat mungkin untuk melakukan ketakwaan. Kemudian setelah kita melakukan mujahadah takwa, mujahadah istiqomah, jangan sampai ketakwaan yang kita lakukan tadi berubah. Udah, maka disitulah mujahadah kasaf. Kalau dalam ilmu tasawuf, maka musyahadah kasaf ini, disitulah Allah akan menunjukkan kepada kita kebenaran yang hakiki. Artinya ketika kita menghadapi apa saja, ketika sudah kita menjalankan yang dua ini, maka hidayah Allah, nur yang Allah berikan di hati kita, di jiwa kita, di ruh kita, menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, dan kita akan tenang menghadapi berbagai macam permasalahan, berbagai macam cobaan dan sebagainya. Dan inilah orang yang kuat, meskipun dia orang miskin, apalagi dia orang kaya, apalagi dia orang yang sakit, apalagi dia orang yang lemah, apalagi dia seorang presiden. Jadi orang yang dia sudah diberikan Allah mujahadah kasaf ini. Jadi saya sengaja nggak menerangkan apa makna kasaf, karena memang ini bukan untuk orang awam. Ibnu Khaldun mensematkan tiga ini, mujahadah takwa, kesungguhan dalam takwa, dan mujahadah istiqomah. Maka kalau untuk orang awam makna kasaf ini apa? Maka Allah akan berikan kekuatan sama dia, keyakinan dia menjalankan kehidupannya meskipun apapun martabatnya, tidak akan pernah goyah. Insya Allah dia tidak akan bisa sesat dan disesatkan oleh orang lain. Dan kalau dia seorang pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang tidak akan bisa goyah dengan strategi lawan atau orang-orang yang ingin
membuat fitnah untuk dirinya. Jadi disinilah yang harus kita selalu merenungi terus, untuk kita selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berputus asa. Itu saja. Terus mengenai ini, sekarang kan kita nggak bisa sholat berjamaah. Ya. Sementara kita harus sholat di rumah masing-masing, walaupun kita berjamaah dengan anak atau istri kita saat ini. Kan sepertinya fadilah atau afdolah dalam hati ini kita merasa bahwa lebih afdol kita sholat di masjid atau di musola berjamaah. Itu gimana hukumnya ketika kita dalam keadaan seperti ini? Apakah kita masih terhitung seperti sebelumnya saat dalam keadaan sehat walafiat atau maksud dalam keadaan aman gitu? Iya. Jadi di dalam hadis Al-Muwatta Imam Malik meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah hidayah petunjuk kepada umat Islam. Siapa saja yang dia istiqomah, misalnya istiqomah, dia istiqomah semasa sehat, semasa dia tidak, kita katakanlah sekarang dalam keadaan musibah, dia istiqomah berjemaah di masjid, dia istiqomah melakukan sedekah. Udah, tahu-tahu ketika dalam musim musibah dia nggak bisa berjemaah. Ketika dia kaya, dia bisa selalu bersedekah. Tapi ketika itu dia bangkrut, nggak bisa lagi bersedekah. Udah, orang seperti ini sama ada orang yang dia ketiduran nggak bisa berjemaah, dia sakit, ya, kena ujur syar'i, apalagi dalam masa musibah ini. Kata Rasulullah dia mendapat dua fadilah. Pertama, dia tetap sama dengan melaksanakan orang yang berjemaah di masjid. Itu pertama. Yang kedua, uzurnya itu apa uzurnya? Boleh jadi karena ketiduran, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena wabah musibah, wabah seperti sekarang ini ya, Wuhan COVID-19 ini. Maka itu dihitung sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua dia dapat, tapi dengan syarat istiqomah sebelumnya. Tapi kalau dia nggak pernah istiqomah, ketika dia disuruh sholat di rumah, makin senang lah dia kan, makin senang dia. Sebaiknya sholat di rumah saja. Ya memangnya dalam hatinya selama ini saya memang malas ke masjid dia kan. Nah, ini nggak dapat. Orang seperti ini nggak dapat. Tapi kalau dia taubat, ya Allah, ketika kami disuruh sholat di rumah, ketika sehat dulu saya nggak pernah sholat, baru tersentak hatinya, takut mati, takut tidak mendapatkan fadilah yang besar. Dia taubat, maka ketika dia sekarang ini tidak berjemaah, maka Allah akan hitung dia. Maka illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, ini mana istiqomah, maka ganjarannya tidak pernah terputus. Dulu dia kaya, selalu bersedekah, setiap minggu dia bersedekah, setiap hari dia bersedekah, tahu-tahu besok bangkrut, nauzubillah. Udah, berapa dia bersedekah dalam setiap hari? Kita katakanlah 100.000, kita katakanlah setiap minggu 1 juta. Tapi setelah dia bangkrut, nggak bisa lagi bersedekah, maka Allah tetap hitung sampai dia mati, bahkan sampai hari kiamat dia tetap dihitung orang yang bersedekah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ganjaran yang tidak pernah putus untuk dirinya. Tapi dengan syarat istiqomah. Nah, jangan pujuk-pujuk ketika dia sakit, ketika dia bangkrut, mumpung saya udah bangkrut nggak sedekah, mengharap pahala nggak bisa. Jadi dia kepingin aku bersedekah, tapi ketika dia bangkrut, waktu dia kaya, bakhilnya bukan main. Nah ini nggak bisa. Tapi kalau dia ketika kayanya memang dia suka bersedekah, ketika dia sudah tidak mampu bersedekah, Allah tetap hitung dia menjadi hambanya yang terus bersedekah. Itu dia. Oke, para pemirsa Majelis Turos yang dirahmati Allah, terutama jamaah Majelis Turos yang dirahmati Allah, semoga semua tausiah dan bimbingan dari guru kita bersama Kiai Haji Taufik bisa mencerahkan hati kita di saat kondisi ekonomi yang sedang sulit-sulitnya dan keadaan yang memang sedang sulit saat ini akibat dari wabah Wuhan COVID-19. Oke, bagaimana kesimpulannya? Jadi
kegiatan kita saat ini. Jadi kesimpulannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, berusaha kita minta tolong kepada Allah, tapi harus disertai dengan sabar dan salat. Jangan sampai kita tidak meninggalkan salat, karena salat ini adalah tiang agama. Kalau sampai kita meremehkan sholat ini hutang dunia akhirat. Kenapa? Sholat ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat tak mampu tak mengeluarkan zakat. Puasa nggak mampu nggak wajib puasa. Kalau sakit dia tak mampu dia berpuasa. Naik haji tak ada duitnya nggak wajib dia naik haji. Kalau sholat selagi dia sadar meskipun dia sakit wajib dia sholat. Sampai-sampai sholat ini akan menjadi hutang kalau dia tinggalkan. Sebahagian mazhab Imam Syafi'i, bahkan mayoritas, termasuk Imam Tabari, termasuk juga mazhab Imam Hanafi, orang yang meninggalkan sholat dan dia belum sempat mengqadhonya harus dibayar dengan fidyah. Walaupun mazhab yang lain kita katakanlah yang mengatakan tidak ada fidyah sholat, maka dia akan memikul dosanya dunia akhirat. Itu hutang. Sama kayak zakat. Zakat begitu. Itu hutang. Apabila dia meninggal dunia, berapa tahun dia nggak mengeluarkan zakat dari kekayaannya? 2 tahun, 3 tahun, wajib dibayar. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, zakat yang belum dibayar tetap menjadi hutang ahli warisnya. Begitu juga orang tua kita telah meninggal, mungkin dulu semasa hidup nggak pernah salat. Menurut Imam Hanafi dan mayoritas mazhab Imam Syafi'i, boleh diganti dengan fidyah. 1 sholat 1 fidyah. Ya lebih kurang tidak sampai 1 kilo beras per 1 sholat. Kalikanlah berapa tahun, perbanyak sedekah. Niatkan untuk bayar fidyah orang tua kita yang pernah meninggalkan sholat. Meskipun pada dasarnya itu tidak bisa menggantikan kewajiban itu, tapi dari situ artinya banyak sekali dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Inna sadaqati fa ni'mahi wa in tufuha tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Ingat, sedekah itu akan menjadi kifarat seluruh keburukan kita. Apa keburukan diantaranya? Keburukan meninggalkan rukun Islam itu diantaranya. Jadi fidyah itu diantaranya adalah kifarat. Zakat itu juga adalah kifarat. Ya, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang tidak meninggalkan salat. Percayalah, orang-orang yang salat akan selalu Allah lindungi diri kita dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Percayalah, orang yang salat selalu dirinya akan dilindungi Allah dan para malaikatnya. Itu dia. Kita langsung doa saja. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. هم أمن الأرض
يصبح بالأنجم ثوري مثل ما قد جاء في السنن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتاجي أنفت يجي قد العالمين يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومؤافة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي أنفت يجي عدت